ada suara yang tak boleh kau jawab. Malam itu, kami dengar gamelan di tengah hutan, bukan dari desa. Suaranya memanggil. Jalur menghilang, GPS mati, dan kemudian sesuatu meniru suara kami. Satu persatu hilang, tawa jadi jeritan, sahabat berubah jadi umpan. Ganti. Mereka bilang jangan jawab. Kami menjawab, dan hutan menagih. Dinda! Dinda! Kami kembali sebagai dua orang yang selamat, dua yang kehilangan. Mereka bilang ini tak masuk akal, sampai kami melihat altar itu. Di video ini, rekaman, jejak, dan satu kata yang menuntun ke akhir malam, ganti. Tonton sampai akhir, karena kami menemukan sesuatu yang membuat polisi pun terdiam. Jangan skip, lihat apa yang kami temukan di menit 10.00. Pernahkah kamu berdiri di sebuah tempat yang begitu indah, begitu megah, sampai rasanya napasmu tercekat, tapi di saat yang bersamaan, ada sesuatu di balik keindahan itu, sesuatu yang dingin, yang mengawasi, dan membuat bulu kudukmu berdiri tanpa alasan yang jelas. Bayangkan sebuah tempat di mana orang-orang menghilang begitu saja, lenyap, tanpa meninggalkan jejak. Selama bertahun-tahun, nama Gunung Kidul di Yogyakarta telah diselimuti oleh misteri yang mencekam ini. Di balik pesona pantai dan perbukitan kapurnya yang memukau, tersembunyi sebuah statistik yang mengerikan. Jumlah orang hilang yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Mereka berjalan ke perbukitan berkabut itu, dan tak pernah terlihat lagi. Ini bukan sekadar legenda yang diceritakan turun-temurun untuk menakuti anak-anak. Ini adalah kenyataan pahit yang meninggalkan luka menganga di hati banyak keluarga. Malam ini, kita tidak hanya akan membahas statistik. Kita akan mengikuti jejak langkah mereka yang hilang. Kita akan mencoba merasakan apa yang mereka rasakan di saat-saat terakhir mereka, sebelum ditelan oleh keheningan abadi Gunung Kidul. Karena terkadang, tanah di bawah kaki kita menyimpan rahasia yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa kita bayangkan. Kisah ini dimulai dari hiruk-pikuk Jakarta, dari sebuah kota yang tidak pernah tidur, yang beton dan bajanya seolah menjadi sangkar bagi jiwa-jiwa muda yang haus akan petualangan. 4 orang sahabat, Rian, Dinda, Bayu, dan Sari, mereka adalah produk dari kota metropolitan ini. Lelah dengan tenggat waktu, dengan polusi, dengan kebisingan yang tak ada habisnya. Mereka merindukan alam. Mereka merindukan ketenangan. Di sebuah Jumat sore yang gerah, di dalam mobil mereka yang melaju kencang meninggalkan Jakarta, Rian, sang inisiator perjalanan ini, memecah keheningan. Rian dengan nada antusias. Gila, akhirnya bisa lepas juga dari kerjaan. 3 hari ke depan, nggak ada email, nggak ada telepon dari bos. Cuma kita, alam, sama kebebasan. Dinda sambil melihat keluar jendela tersenyum. Aku udah lihat foto-foto tempatnya. Yan, bukit-bukitnya, pantainya, keren banget. Gak sabar buat foto-foto. Bayu menatap layar ponselnya, membaca artikel. Secara geologis, kawasan Gunung Kidul itu didominasi oleh perbukitan karst. Makanya banyak banget gua bawah tanah di sana. Ada yang alirannya bahkan tembus sampai ke Samudra Hindia. Secara teknis, kalau orang jatuh ke lubang yang salah. Sari memotong dengan suara pelan, hampir tak terdengar. Bayu, jangan ngomong yang aneh-aneh deh. Sari, dia selalu menjadi yang paling pendiam di antara mereka. Paling PK. Sejak awal Rian mengusulkan ide untuk berkemah di salah satu bukit terpencil di Gunung Kidul,
Hanya Sari yang merasakan getaran aneh. Sebuah keengganan yang tidak bisa ia jelaskan. Tapi ia tidak mau merusak kebahagiaan sahabat-sahabatnya. Jadi, ia hanya diam dan ikut. Perjalanan belasan jam itu terasa melelahkan. Namun semangat mereka tak surut. Mereka tiba di Gunung Kidul saat senja mulai membentangkan selendang jingganya. Udara berubah drastis. Dari panas dan pengapnya Jakarta, menjadi sejuk dan segar, dengan aroma tanah basah dan dedaunan. Mereka berhenti di sebuah warung kecil di kaki bukit untuk membeli beberapa perbekalan terakhir. Seorang bapak tua, pemilik warung, menatap mereka dengan tatapan yang sulit diartikan saat mereka membayar, dengan logat Jawa yang kental dan nada datar. Mau nanjak ke atas, Mas, Mbak? Rian tersenyum ramah. Iya, Pak. Mau ngecamp di Bukit Wuni. Katanya pemandangannya bagus dari sana. Nama Bukit Wuni adalah nama samaran yang kita gunakan untuk melindungi lokasi persisnya. Bagus memang. Tapi kalau sudah mau maghrib begini, eloknya jangan dipaksa naik. Medannya gelap. Lagi pula, penunggunya tidak suka diganggu kalau sudah waktunya mereka keluar. Bayu terkekeh pelan, sedikit sinis. Penunggu, Pak? Maksudnya hewan liar. Pemilik warung. Tatapan matanya menajam, menatap lurus ke arah Bayu. Bukan hewan, Mas. Yang lebih tua dari hewan. Lebih tua dari pohon-pohon di atas sana. Sudahlah, hati-hati saja. Jangan ambil apa-apa yang bukan milik kalian. Dan jangan pernah menjawab kalau ada yang memanggil nama kalian dari kejauhan. Apalagi kalau suaranya mirip suara teman kalian. Peringatan itu hanya dianggap angin lalu oleh Rian dan Bayu. Bagi mereka, itu hanyalah tahayul lokal yang biasa didengar di daerah pedesaan. Dinda merasa sedikit takut, sementara Sari, jantungnya berdebar kencang. Kalimat terakhir bapak itu terasa seperti gema dari ketakutannya sendiri. Mereka memulai pendakian saat langit sudah berwarna nila. Senter menjadi satu-satunya sumber penerangan mereka, menyorot jalan setapak yang berbatu dan dikelilingi semak belukar yang lebat. Suara deru mobil telah lama hilang, digantikan oleh orkestra malam hutan, suara jangkrik, tonggeret, dan gesekan daun yang tertiup angin. Awalnya, semua terasa menyenangkan. Mereka tertawa, bercanda, saling meledek ketika ada yang hampir terpeleset. Beban Jakarta seolah luruh dari pundak mereka. Tapi semakin tinggi mereka mendaki, suasana perlahan berubah. Dinda, dengan napas terengah-engah. Yan, masih jauh nggak sih? Kok kayaknya nggak nyampe-nyampe, ya? Rian melihat GPS di ponselnya. Bentar lagi, sayang. Menurut peta, harusnya ada dataran landai di depan. Aneh, sinyalnya kok jadi lemah gini ya? Saat itulah, mereka mendengarnya untuk pertama kali. Sari berhenti melangkah, berbisik. Kalian dengar itu, enggak? Rian dengar apaan? Sari, itu kayak suara gamelan. Semuanya terdiam, mencoba menajamkan pendengaran. Benar saja, di tengah keheningan hutan, alunan musik gamelan yang mendayu-dayu terdengar. Sangat pelan, tapi jelas ada. Bayu mencoba bersikap logis. Paling juga suara dari desa di bawah. Kebawa angin sampai sini. Biasa itu, namanya refraksi suara. Rian, iya, benar kata Bayu. Udah, yuk, jalan lagi. Nanti keburu kemaleman. Mereka melanjutkan perjalanan, namun suasana ceria tadi telah lenyap. Alunan gamelan itu seolah mengikuti mereka. Terkadang suaranya menjauh, terkadang terasa mendekat. Anehnya, alunan musik itu tidak terasa meriah seperti musik hajatan. Nadanya terasa janggal, melankolis dan menyayat hati. Seolah dimainkan untuk sebuah ritual pemakaman. Lalu, keanehan kedua terjadi. Jalan setapak yang mereka ikuti tiba-tiba menghilang.
Di depan mereka hanya ada dinding semak belukar yang rapat. Rian menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Bingung. Loh, kok buntu? Perasaan tadi jalannya jelas banget. Bayu, coba cek lagi GPS-nya. Rian menunjukkan layar ponselnya yang menampilkan tulisan no signal. Mati total. Nggak ada sinyal sama sekali. Kepulan kabut tipis mulai turun dari puncak bukit, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Mereka kini benar-benar tersesat. Kepanikan mulai merayap pelan. Di tengah kebingungan itu, Sari tiba-tiba mencengkeram lengan Dinda dengan erat. Wajahnya pucat pasi. Sari berbisik dengan suara bergetar, "Jangan ke sana." "Dinda, ke sana kemana?" "Sar, nggak ada jalan." Sari menunjuk ke arah pepohonan gelap di sebelah kanan mereka. Aku tadi lihat ada yang gerak di sana, pakai baju putih." Rian dan Bayu segera menyorotkan senter mereka ke arah yang ditunjuk Sari. Tidak ada apa-apa. Hanya pepohonan jati yang berdiri kaku seperti kerangka raksasa di tengah kegelapan. "Bayu, Sari, kamu kecapean kali. Itu cuma bayangan pohon kena cahaya senter. Jangan bikin Dinda takut, deh." Tapi bahkan saat Bayu mengucapkan itu, suaranya tidak seyakin biasanya. Karena mereka semua merasakannya. Perasaan bahwa mereka tidak lagi sendirian. Perasaan sedang diawasi oleh puluhan pasang mata dari balik kegelapan. Udara terasa berat dan menyesakkan. Suara jangkrik yang tadi ramai, kini senyap total. Hening yang memekakkan telinga. Dinda membeku di tempat. Dengar gak? Suara cewek nangis. Kali ini, mereka semua mendengarnya dengan jelas. Tangisan pilu seorang wanita, terbawa oleh angin malam. Refleks pertama Rian adalah berteriak. "Rian, halo, Mbak butuh bantuan?" Seketika, tangisan itu berhenti. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Tapi keheningan kali ini terasa lebih mengancam. Dan saat itu, mereka teringat ucapan bapak pemilik warung tadi. Jangan pernah menjawab kalau ada yang memanggil. Rian tidak memanggil, tapi ia menjawab sebuah suara. Tiba-tiba, dari arah yang berbeda, lebih dekat dari sebelumnya, tangisan itu terdengar lagi. Lebih keras, lebih jelas. Seolah-olah sumber suara itu sedang bergerak mendekati mereka. Semuanya sontak berbalik, menyorotkan senter dengan panik. Tidak ada siapa-siapa, tapi aroma aneh mulai menguar di udara. Bau bunga melati yang sangat pekat, bercampur dengan bau anyir seperti... Bayu dengan suara gemetar, berusaha menahan panik. Oke, ini nggak lucu. Kita harus balik. Sekarang juga, kita cari jalan turun. Tapi terlambat. Hutan itu seolah telah hidup dan tidak ingin melepaskan mereka. Ke arah manapun mereka menyorotkan senter, pepohonan terlihat sama. Rapat, gelap, dan mengintimidasi. Mereka terjebak. Dan suara tangisan itu semakin dekat. Tiba-tiba, Dinda menjerit histeris sambil menunjuk ke sebuah pohon beringin raksasa yang tidak mereka sadari sebelumnya. Akarnya yang menggantung tampak seperti janggut seorang raksasa tua. Dinda menjerit ketakutan. Di pohon itu, mukanya. Ada muka di pohon itu. Mereka semua mengarahkan cahaya senter ke pohon beringin itu. Awalnya tidak ada apa-apa. Tapi saat mereka menatap lebih lama, mereka melihatnya. Di antara celah-celah kulit kayu yang kasar, samar-samar terbentuk kontur sebuah wajah. Wajah seorang wanita dengan rambut panjang terurai dan 2 lubang hitam di tempat yang seharusnya menjadi matanya. Dari lubang hitam itu, mengalir cairan gelap seperti air mata dan dari balik pohon itu, dari kegelapan pekat di belakangnya, terdengar sebuah bisikan. Bisikan parau yang dingin,
yang seolah merayap langsung ke dalam telinga mereka. Suara itu bukan suara tangisan. Suara itu mengucapkan satu kata dengan sangat jelas. Ganti. Kengerian yang tak terperikan melumpuhkan mereka. Mereka tidak bisa berteriak, tidak bisa bergerak. Hanya bisa menatap sosok wajah mengerikan itu, sementara bisikan itu terus menggema di kepala mereka. Ganti, ganti. Mereka datang ke Gunung Kidul untuk mencari ketenangan dari kebisingan kota. Mereka tidak tahu bahwa mereka justru sedang berjalan masuk ke dalam sebuah keheningan yang abadi. Keheningan yang selalu lapar dan selalu meminta pengganti. Perjalanan mereka baru saja dimulai. Dan malam di Gunung Kidul masih sangat panjang. Dalam horor, ada momen yang disebut titik beku. Sebuah detik di mana rasa takut begitu murni, begitu absolut, hingga tubuh menolak untuk patuh pada perintah otak. Otot-otot mengunci, napas tertahan di paru-paru, dan dunia menyempit menjadi satu titik fokus. Sumber kengerian itu sendiri. Bagi Rian, Dinda, Bayu, dan Sari, titik beku itu adalah ketika bisikan dingin itu merayap di telinga mereka. Ganti. Satu kata itu menjadi pemecah kelumpuhan mereka. Tidak ada komando, tidak ada rencana. Yang ada hanyalah insting purba untuk bertahan hidup. Mereka berbalik dan lari. Lari membabi buta ke dalam kegelapan, tanpa peduli arah, tanpa peduli duri yang menggores kulit atau akar yang membuat mereka tersandung. Cahaya senter mereka berguncang liar, melukiskan kilasan-kilasan mengerikan dari pepohonan yang seolah menjelma menjadi sosok-sosok bengis yang mengadang. Rian berteriak sambil berlari. Terus lari. Jangan berhenti. Suara tangisan wanita tadi kini terdengar lagi, namun bukan lagi menyayat hati. Tangisan itu berubah menjadi tawa. Tawa melengking yang mengerikan, yang seolah mengejek setiap langkah panik mereka. Alunan gamelan yang sempat hilang, kini kembali terdengar. Temponya lebih cepat, seolah mengiringi perburuan mereka di tengah malam. Hutan itu telah menjadi panggung pertunjukan neraka, dan mereka adalah aktor utama yang berlari untuk nyawa mereka. Mereka terus berlari hingga paru-paru mereka terasa seperti terbakar dan kaki mereka seperti jeli. Tepat ketika mereka merasa tak sanggup lagi melangkah, mereka menerobos barisan semak terakhir dan jatuh tersungkur di sebuah area yang terbuka. Sebuah tanah lapang yang anehnya sunyi. Mereka terbaring di tanah, megap-megap mencari udara. Tawa itu hilang. Gamelan itu senyap. Di sekeliling mereka, pepohonan berdiri diam, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Mereka berada di sebuah dataran kecil yang dikelilingi kabut tipis. Untuk sesaat, mereka merasakan kelegaan. Mereka pikir mereka berhasil lolos. Bayu, dengan suara bergetar hebat, mencoba mengatur napas. Apa itu tadi? Pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban. Skeptisisme di mata Bayu telah lumat, digantikan oleh teror murni yang tak bisa lagi ia sangkal dengan logika apapun. Dinda menangis terseduh-seduh dalam pelukan Rian. Aku mau pulang. Yan, aku mau pulang sekarang juga. Rian memeluk Dinda erat, meski tubuhnya sendiri gemetar. Iya, sayang, iya. Kita cari jalan turun. Kita pasti nemu jalan turun. Hanya Sari yang tidak bersuara. Ia duduk memeluk lututnya. Matanya menatap kosong ke tengah dataran itu. Wajahnya pucat seperti mayat. Seolah sebagian dari jiwanya telah tertinggal di dekat pohon beringin tadi. Saat Rian mencoba menenangkan Dinda dan Bayu berusaha menyalakan kembali ponselnya dengan sia-sia, Sari perlahan berdiri. Ia berjalan seperti orang yang kesurupan ke arah pusat tanah lapang itu. Rian, Sar, kamu mau kemana? Sari tidak menjawab. Ia berhenti di depan sesuatu yang dari tadi tidak mereka sadari keberadaannya. Di tengah dataran itu, berdiri beberapa batu besar yang disusun bertingkat, seperti sebuah altar purba yang telah lama ditinggalkan.
Lumut tebal menyelimuti permukaannya, memberinya warna hijau kehitaman yang menyeramkan. Itu adalah sebuah punden berunda, sebuah tempat pemujaan kuno, jauh lebih tua dari desa-desa di kaki bukit. Dan di atas batu paling atas, tergeletak beberapa benda. Bayu menyorotkan senternya ke arah batu itu, suaranya tercekat. Barang siapa itu? Mereka mendekat dengan waspada. Di sana, tergeletak sebuah pisau lipat yang sudah berkarat, sebuah kacamata dengan lensa yang sudah pecah sebelah, dan yang paling mengerikan, sebuah dompet wanita yang sudah lapuk. Dan saat Bayu membukanya dengan tangan gemetar, di dalamnya terdapat sebuah KTP. Fotonya sudah memudar, tapi namanya masih bisa terbaca. Nama seorang mahasiswi yang dilaporkan hilang di kawasan ini 5 tahun yang lalu. Jantung mereka seolah berhenti berdetak. Ini bukan sekadar tempat angker. Ini adalah sebuah kuburan tanpa nama. Tempat di mana para korban dikumpulkan. Mereka adalah saksi dari kasus-kasus orang hilang yang selama ini hanya mereka baca di berita. Dan sekarang, mereka adalah calon korban berikutnya. Tiba-tiba, dari arah hutan di belakang mereka, terdengar suara yang sangat mereka kenal. Guys, jalannya di sini. Aku nemu jalan setapak. Bayu dan Dinda refleks menoleh ke sumber suara. Tapi Rian tidak ada di sana. Rian masih berdiri di samping mereka, menatap ngeri ke arah hutan dengan mata terbelalak. Rian berbisik panik. Itu bukan aku. Peringatan bapak tua di warung kembali terngiang di benak mereka seperti lonceng kematian. Jangan menjawab, apalagi kalau suaranya mirip suara teman kalian. Makhluk itu tidak hanya menampakkan diri, ia bisa meniru. Ia sedang bermain-main dengan mereka, menguji kewarasan mereka sebelum mencabut nyawa mereka satu persatu. Kabut di sekeliling mereka tiba-tiba menebal dengan cepat. Jarak pandang mereka berkurang drastis hanya dalam hitungan detik. Rian berteriak, panik, merapat. Semuanya merapat. Jangan sampai pisah. Mereka saling berpegangan tangan, membentuk lingkaran kecil di tengah kabut putih yang menyesakan. Mereka bisa mendengar suara langkah kaki di sekeliling mereka. Terkadang pelan, terkadang cepat. Mereka bisa mendengar bisikan-bisikan dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Kabut itu seolah hidup, membawa suara-suara neraka bersamanya. Dinda menjerit. Dia nyentuh aku. Ada yang nyentuh pundakku. Bayu, di kanan. Aku lihat bayangan di kanan. Nah, kekacauan total. Mereka tak lagi tahu mana kawan, mana lawan, mana halusinasi, mana kenyataan. Di tengah kepanikan itu, genggaman tangan Dinda pada Rian terlepas. Rian, Dinda, pegang tanganku. Saat Rian berbalik, Dinda sudah tidak ada di sampingnya. Kabut tebal menelan sosoknya. Rian berteriak histeris. Dinda! Rian hendak berlari membabi buta ke dalam kabut, tapi Bayu dan Sari menahannya dengan sekuat tenaga. Bayu, jangan. Ya, itu perangkap. Dia mau kita kepisah. Rian mendorong Bayu. Matanya merah karena panik dan marah. Lepasin, itu Dinda, aku harus cari dia. Dan saat itulah, mereka mendengarnya. Dari kejauhan, dari arah pohon beringin terkutuk tempat mereka pertama kali melihat teror itu, terdengar suara Dinda. Tapi bukan suara teriakan minta tolong. Bukan suara tangisan. Itu adalah suara tawa. Tawa Dinda yang renyah dan bahagia. Seolah ia sedang bermain-main dengan gembira. Tawa itu adalah suara paling mengerikan yang pernah mereka dengar seumur hidup. Suara kebahagiaan di tengah lembah kematian. Itu adalah sebuah undangan. Sebuah pancingan. Makhluk itu sedang menarik Rian, menggunakan cintanya pada Dinda sebagai umpan. Dan umpan itu berhasil.
Dengan kekuatan yang entah datang dari mana, Rian melepaskan diri dari pegangan Bayu dan Sari. "Rian, Dinda, aku datang." Ia berlari seperti orang gila menuju sumber suara tawa itu, menembus kabut, menembus kegelapan, hanya dengan satu tujuan di kepalanya. Bayu dan Sari tak punya pilihan lain, terpaksa mengikutinya dari belakang, berteriak memanggil namanya. Mereka berlari kembali ke tempat terkutuk itu. Semakin dekat, tawa Dinda terdengar semakin jelas. Lalu, tepat ketika mereka tiba di bawah pohon beringin raksasa itu, tawa itu berhenti mendadak, lalu hening total. Keheningan yang menyusul teriakan itu jauh lebih mematikan. Rian, Bayu, dan Sari berhenti di bawah pohon beringin. Napas mereka memburu, mata mereka liar mencari-cari. Rian, dengan suara parau, putus asa. "Dinda?" Tidak ada jawaban. Dinda telah lenyap, seolah ditelan oleh pohon itu sendiri. Rian jatuh berlutut, memukul-mukulkan tangannya ke tanah dengan frustrasi dan kesedihan yang tak terkira. Bayu hanya bisa berdiri mematung. Wajahnya basah oleh keringat dingin dan air mata. Sari, yang dari tadi diam, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya tidak lagi menatap kosong. Matanya menatap tajam ke satu titik, ke sebuah akar gantung besar yang menjuntai rendah dari dahan pohon beringin. Mengikuti arah pandang Sari, Rian dan Bayu menyorotkan senter mereka. Jantung mereka serasa diremas. Tergantung di akar itu, melambai-lambai pelan ditiup angin malam, adalah syal berwarna biru langit milik Dinda. Syal yang tadi ia kenakan dengan ceria. Dan saat cahaya senter mereka turun ke tanah, tepat di bawah syal itu, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di atas tanah yang lembab, seseorang atau sesuatu telah menulis sebuah pesan dengan jari. Bukan satu kata, hanya satu nama, S.A.R.I. Makhluk itu tidak lagi meminta pengganti secara acak. Ia telah memilih. Setelah mengambil Dinda, ia kini mengincar Sari. Perburuan malam itu ternyata belum berakhir. Rian menggeram, campuran antara duka dan amarah. Ia bangkit berdiri dan menarik Sari menjauh dari pohon. Enggak akan kubiarin. Kita pergi dari sini. Sekarang. Bayu mengangguk panik, menarik lengan Sari yang lain. Rian benar. Sar, kita harus lari sejauh mungkin dari tempat ini. Tapi Sari tidak merespon seperti yang mereka harapkan. Tubuhnya terasa lemas. Kakinya seolah menancap di tanah. Matanya menatap kosong ke dalam kegelapan hutan, seolah ia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Rian dan Bayu. Sari, dengan suara lirih, nyaris tak terdengar. "Percuma." "Rian, apa maksudmu percuma?" "Kita harus coba, Sar." Sari menggeleng pelan, setetes air mata jatuh di pipinya. Dia udah milih. Kita lari kemanapun, dia akan tetap nemuin aku. Kalian gak ngerti. Sebelum Rian sempat membantah, hutan di sekeliling mereka kembali hidup. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada lagi tawa atau tangisan. Yang ada hanyalah bisikan. Ratusan bisikan yang datang dari segala arah, tumpang tindih satu sama lain, menciptakan dinding suara yang memuakan. Dan bisikan-bisikan itu bersifat pribadi. Di telinga Rian, ia mendengar suara Dinda yang penuh tuduhan. Bisikan suara Dinda, "Kenapa kamu lari? Yan, kenapa kamu tinggalin aku di sini sendirian? Dingin, di sini dingin banget." Di telinga Bayu, ia mendengar suara dosennya di universitas, mengejek logikanya. Bisikan suara berat, tidak ada penjelasan ilmiah untuk ini. "Bukan, Bayu, teori-teorimu tidak berguna di sini. Kau hanya seonggok daging yang ketakutan." Dan di telinga Sari, bisikan itu adalah yang paling mengerikan. Suara itu lembut, menenangkan, seperti suara seorang ibu. Bisikan suara wanita lembut, "Sudah, nak, tidak usah takut lagi. Ikutlah denganku."
Semua rasa sakitmu akan hilang. Kau akan menemukan ketenangan abadi. Makhluk itu tidak lagi berusaha menakuti mereka. Ia berusaha menghancurkan mereka dari dalam. Mematahkan semangat Rian dengan rasa bersalah. Melumpuhkan Bayu dengan kegagalan intelektualnya. Dan membujuk Sari untuk menyerah. Bayu menutup telinganya, berteriak, "Diam! Pergi dari kepalaku!" Mereka kembali berlari, kali ini dengan formasi yang putus asa. Rian di depan, menarik Sari, dan Bayu di belakang, seolah mencoba melindungi dari serangan tak terlihat. Mereka tak tahu arah, yang penting hanyalah menjauh. Tapi hutan itu seperti labirin hidup yang dindingnya terus berubah. Setiap jalan yang mereka ambil seolah memutar, membawa mereka kembali ke titik yang sama. Hingga akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat yang paling mereka takuti. Tempat yang seharusnya sudah mereka tinggalkan jauh di belakang. Mereka kembali ke dataran kecil itu. Dataran dengan altar batu purba di tengahnya. Kali ini, suasananya jauh lebih mencekam. Benda-benda milik para korban hilang yang tergeletak di atas altar, seolah bersinar di bawah cahaya bulan yang pucat. Mereka telah digiring kembali ke pusat kekuasaan makhluk itu, ke ruang jagal. Kabut kembali turun, namun kali ini tidak putih. Kabut itu berwarna hitam pekat, bergulung-gulung dari balik pepohonan dan menyelimuti pinggiran dataran, menciptakan sebuah arena yang tak bisa mereka lewati. Mereka terkurung. Dan dari balik altar batu itu, sesuatu perlahan bangkit. Bukan lagi sekadar wajah atau bayangan. Sosok itu kini lebih padat, lebih nyata. Sosok seorang wanita jangkung, mengenakan pakaian tradisional Jawa yang warnanya sudah kusam seperti kain kafan. Rambutnya yang panjang dan hitam tergerai hingga menyentuh tanah, menutupi seluruh wajahnya. Ia tidak berjalan. Ia melayang beberapa senti di atas tanah, bergerak maju dengan perlahan yang menyiksa. Sari tiba-tiba berhenti. Cengkeramannya di tangan Rian terlepas. Sari, dengan nada tenang yang mengerikan, "Kalian pergi. Sekarang." Rian, "Enggak, Sar. Kita pergi sama-sama." Rian mencoba menarik Sari, tapi sebuah kekuatan tak kasat mata menahannya. Seolah ada dinding tebal di antara mereka. Sari telah ditandai, dan takdirnya telah dipisahkan dari teman-temannya. Sari menatap Rian dan Bayu untuk terakhir kalinya. Senyum tipis tersungging di bibirnya. "Ini bukan salah kalian. Dari awal, aku udah ngerasa kalau aku yang dipanggil ke sini. Mungkin ini memang jalan pulangnya aku." Sosok wanita itu mengangkat tangannya yang kurus dan pucat, menunjuk lurus ke arah Sari. Tidak ada amarah di gesturnya. Hanya sebuah undangan yang tak bisa ditolak. Bayu, dalam puncak ketakutannya, melakukan satu hal terakhir yang bisa dipikirkan oleh otaknya yang rasional. Ia mengambil sebuah batu sebesar kepalan tangan dan melemparkannya sekuat tenaga ke arah sosok itu. Batu itu menembus sosok wanita tersebut tanpa meninggalkan bekas, seolah melewati kepulan asap dan jatuh dengan bunyi gedebuk pelan di belakangnya. Perlawanan fisik sama sekali tidak berguna. Sari menghela napas panjang. Napas terakhirnya sebagai manusia yang bebas. Ia berbalik, dan dengan langkah yang mantap, ia berjalan mendekati sosok itu. Rian dan Bayu hanya bisa menjeritkan namanya. Tak berdaya. Mereka melihat Sari berjalan semakin dekat, hingga ia berdiri tepat di depan sosok berambut panjang itu. Sosok itu perlahan menurunkan tangannya dan seolah memeluk Sari. Keduanya kemudian diselimuti oleh kabut hitam yang berputar kencang, menyembunyikan apa yang terjadi di dalamnya. Jeritan Rian dan Bayu terhenti. Seluruh suara di dataran itu lenyap. Hening yang absolut. Lalu, kabut hitam itu perlahan menipis dan menghilang. Sosok wanita itu dan Sari, keduanya telah lenyap. Altar batu itu kini kosong. Tepat saat Rian dan Bayu mengira semuanya telah berakhir, sebuah suara terdengar di seluruh penjuru dataran. Bukan suara bisikan.
Bukan suara tawa, tapi suara seorang gadis yang lembut dan jernih, penuh dengan kelegaan. Terima kasih. Seketika, hawa dingin yang menusuk tulang itu sirna. Udara kembali terasa normal. Kabut yang mengurung mereka menghilang. Dan untuk pertama kalinya sejak malam tiba, mereka bisa melihat cahaya. Di kejauhan, di kaki bukit, kerlip lampu-lampu desa terlihat jelas. Jalan untuk pulang kini telah terbuka. Makhluk itu tidak memburu mereka. Ia hanya butuh satu pengganti. Dan kini ia telah mendapatkannya. Rian dan Bayu tidak ingat bagaimana mereka bisa sampai ke bawah. Yang mereka tahu, keesokan paginya, tim SAR menemukan mereka di dekat ladang jagung warga dalam kondisi linglung, dehidrasi, dan syok berat. Penuh luka goresan dan tatapan mata yang kosong. Cerita mereka tentang sosok wanita, suara gamelan, dan bisikan-bisikan di hutan tentu saja dianggap sebagai bualan orang yang kelelahan dan berhalusinasi. Menurut laporan resmi, Dinda dan Sari dinyatakan hilang saat melakukan pendakian. Terpeleset ke dalam salah satu dari ratusan jurang atau gua vertikal yang tersebar di perbukitan karst itu. Nama mereka hanya menjadi tambahan 2 angka dalam statistik kelam orang hilang di Gunung Kidul. Kasus ditutup. Rian dan Bayu akhirnya kembali ke Jakarta. Mereka kembali ke kota yang bising, yang dulu sangat ingin mereka tinggalkan. Tapi mereka tidak pernah benar-benar kembali seutuhnya. Sebagian dari jiwa mereka tertinggal di bukit itu, menjadi saksi bisu dari malam yang merenggut sahabat-sahabat mereka. Mereka tidak lagi mencari ketenangan di alam. Karena mereka tahu, di beberapa tempat, alam tidaklah diam. Alam mengawasi, menunggu, dan terkadang menagih. Jeda sejenak, musik menjadi lebih pelan dan menyeramkan. Legenda lokal menyebutnya penunggu sendang atau dhanyang alas keramat. Sosok penjaga sebuah tempat suci yang terikat oleh kutukan atau tugas abadi. Ia tidak bisa pergi, kecuali ada jiwa baru yang menggantikan posisinya. Sebuah pertukaran, sebuah ganti. Sari tidaklah mati. Ia menjadi penjaga yang baru. Melepaskan penjaga yang lama dari tugasnya yang telah berjalan ratusan tahun. Hingga hari ini, Gunung Kidul tetap menjadi destinasi yang indah. Ribuan orang datang dan pergi tanpa masalah. Tapi misteri itu tetap ada, bersembunyi di balik senja yang menawan dan di kedalaman hutan yang sunyi. Dan mungkin saja, suatu saat nanti, setelah bertahun-tahun menjaga kesendiriannya, penjaga yang baru itu akan mulai merasa lelah. Ia akan mulai merasa kesepian. Dan ia akan mulai membisikkan panggilannya di hembusan angin, mencari wajah baru di antara para pendaki, mencari seseorang untuk diajaknya bicara, atau untuk dijadikan penggantinya. Dengar sahabatku, jika bisikan malam ini membuat bulu kudukmu berdiri dan hatimu berdegup lebih kencang, tolong berikan dukungan kecil tapi sangat berarti. Tekan tombol like, klik subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya aku bisa menuntunmu kembali memasuki lorong misteri setiap kali cerita baru tiba. Dengan satu ketukanmu saja, kau sudah menjadi bagian dari keluarga pemburu cerita horor ini. Terima kasih sudah setia menemaniku.